pernah membayangkan seorang menteri bisa dihukum mati. Bukan di film, ini kenyataan pahit yang pernah terjadi di Indonesia. Kamu mungkin masih ingat kabar terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebezer atau Noel ditangkap KPK karena dugaan pemerasan sertifikasi Katri. Publik heboh, warganet geram, dan spekulasi mengudara tentang seberapa dalam kuatnya jaringan korupsi di istana. Tapi di balik kisah Noel, ada satu nama yang jauh lebih fenomenal, mungkin bahkan tak banyak yang tahu. Dialah Jusuf Muda Dalam, satu-satunya pejabat setingkat menteri yang divonis mati karena korupsi. Bayangkan hidup berkecukupan, mendapat gaji, fasilitas, dan kepercayaan negara. Namun digunakan untuk kesenangan pribadi jumlahnya tak terhitung. Tahun 1966, kerugian negara yang dia timbulkan mencapai miliaran rupiah, atau jika dikonversi hari ini, setara ratusan juta dolar. Bagaimana mungkin satu orang bisa meraup keuntungan sebesar itu? Padahal rakyat di luar sana menyantap nasi plastik dan minyak goreng langka. Di era akhir Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia merosot tajam. Inflasi melonjak di atas 600%, harga beras meroket, dan stok pangan menipis. Pemerintah kala itu memberi izin, impor skema, deferred payment kepada perusahaan tertentu. Konsepnya sederhana, boleh impor dulu, bayar belakangan. Modalnya adakah kepercayaan negara? Namun skema ini disalahgunakan. Jusuf Muda Dalam selaku Menteri Urusan Bank Sentral memiliki kunci untuk membuka gerbang kredit luar negeri. Dia mengizinkan kredit senilai 270 juta dolar, juta untuk perusahaan importir pilihannya. Uang itu semestinya masuk ke kas negara untuk pembangunan, tapi malah dikeruk hingga membuat defisit neraca perdagangan membengkak. Bagaimana mungkin 270 juta dolar lenyap? Bayangin jumlah tersebut bisa membiayai ribuan sekolah dan ratusan ribu pegawai negeri. Tapi sebagian besar dana itu disembunyikan, dipindahkan ke rekening pribadi atau dibelikan aset mewah. Lebih parah lagi, JMD tercatat menggelapkan kas negara hingga 97,3 miliar nilai yang dalam. Mata uang saat ini sebanding dengan miliaran rupiah. Dia membeli 4 mobil mewah, 6 rumah, tanah luas, dan puluhan perhiasan. Bahkan kabarnya ada 25 perempuan muda yang menikmati fasilitas mewahnya di luar 6 istri resminya. Kabar korupsi ini bocor pada Agustus 1966. Nurani rakyat meledak. Media massa kala itu mengutuk kecaman demi kecaman. Jadilah sidang mega skala sejarah pada 30 Agustus 1966. Ruang sidang dipenuhi warga yang menuntut keadilan. Sorak-sorai terdengar saat saksi berganti memberikan kesaksian. Satu persatu bukti dikumpulkan. Satu persatu fakta menggoyang mahkamah. Ketika JMD coba mengelak, sempat dia meledek majelis hakim. Bapak hakim tentu mengerti mengapa saya kawin 6 kali. Setelah melihat istri-istri saya yang cantik ini, ujarnya, seolah kebodohan rakyat bisa dibayar dengan alasan recehan. Suasana hening seketika berubah jadi sorakan. Majelis mengundang pengusaha, pegawai bank, hingga petugas bea cukai, menyoroti keserakahan JMD. Semua saksi sepakat, prosedur kredit abal-abal, penyelundupan senjata dari Cekoslovakia, dan penggelapan dana revolusi untuk kepentingan pribadi. Setelah berhari-hari sidang berlanjut, dengan bukti yang kian menumpuk, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan pada 8 September 1966. Rakyat tunggu momen penegakan hukum. Di benak mereka, kejahatan sebesar ini wajib diganjar seadil-adilnya. Namun vonis mati, itu terasa mustahil di negeri berkembang. Adrenalin publik memuncak, doa-doa dilantunkan di masjid dan gereja. Dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya jatuhkan hukuman mati. Tegas hakim Ketua Made Labde. Kalimat itu bergema di ruang kontemporer, menimbulkan duka di hati sebagian elit politik, sekaligus harapan bagi warga kecil. Namun perdebatan tetap terjadi. Ketua PBNU KH Moch Dahlan mengecam, satu hukuman mati tidak cukup. Seharusnya 3 kali mati digantung di muka umum. Amarah itu mencerminkan kesyahduan rakyat yang muak melihat koruptor berkedok pejabat. Vonis tak hanya eksekusi, tapi mencuri segala kemewahan JMD. Disita
4 mobil mewah model Eropa dan Amerika, 6 rumah di berbagai kota besar, puluhan hektare tanah dan bangunan, perhiasan emas dan berlian, koleksi pribadi. Semua itu seharusnya kembali murah bagi rakyat, tapi realitanya aset itu dijual diam-diam oleh rezim pemulihan negeri. Publik bertanya-tanya, apakah benar kerugian negara terbayar lunas? Pada 8 April 1967, JMD ajukan kasasi, tapi Mahkamah Agung menolak, vonis mati tetap menguat. Meski berat eksekusi tak pernah terjadi, pada September 1976 sebelum Regu Algojo datang, Yusuf Muda Dalam meninggal di penjara karena tetanus. Jenazahnya dikubur sunyi menjadi tragedi bagi koruptor paling kontroversial di negeri ini. Kisah JMD bukan sekadar sejarah kelam, tapi cermin bagi kita sekarang. Di tengah perkembangan teknologi dan transaksi digital, peluang korupsi semakin canggih, mulai dari jatah proyek infrastruktur hingga dana bantuan sosial. Koruptor sekarang mungkin tak beli senjata atau kawin 6 kali lagi, tapi skema offshore, account dan manipulasi e-budgeting bisa membuat uang negara menguap lebih cepat. Apa pelajaran terpenting? Pertama, transparansi mutlak diperlukan. Kedua, hukuman tegas wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketiga, kesadaran publik harus dibangun sejak dini agar generasi penerus tak lagi diam melihat kemungkaran. Coba bayangkan, jika vonis mati JMD tidak terjadi, apakah kita akan merasakan efek jera? Atau justru korupsi menjadi hal lumrah di koridor kekuasaan? Kisah ini menampar kita bahwa korupsi bukan cerita lampau, melainkan ancaman masa kini. Jika kamu terinspirasi oleh kisah sejarah penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video mendalam kami tentang korupsi bersejarah dan pembelajaran moral. Bersama-sama kita jaga negeri dari praktik gelap yang merugikan rakyat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.